Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, bahkan kita bisa menuntut ilmu itu merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Maka dari itu perbanyaklah untuk bersyukur agar semakin Allah tambah nikmat untuk kita. Alhamdulillah. Kemudian sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kecanggihan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang. Saya Polimetia Sela serta rekan saya Muhammad Bima Jaya Sakti. Baik, pembahasan yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan. Yang pertama yaitu pengertian hijab atau jilbab. Pengertian jilbab secara bahasa itu menurut Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit memiliki makna, ada beberapa makna ya. Yang pertama itu komis atau sejenis jubah. Kedua, kain yang menutupi seluruh badan. Ketiga, khimar atau kerudung. Keempat, pakaian atasan seperti milhafah atau selimut. Yang kelima yaitu semisal selimut atau kerudung ya. Sedangkan jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Sedangkan kerudung berarti kain penutup kepala perempuan. Dan dalam bahasa Arab, jilbab memiliki arti sebagai kain lebar yang diselimutkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung, dan dada yang biasa dipakai wanita ketika keluar dari rumahnya. Kemudian pengertian jilbab secara istilah menurut Ibnu Hazmi itu adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya saja ya. Menurut Ibnu Katsir, jilbab itu semacam selendang yang dikenakan di atas khimar, yang sekarang ini sama fungsinya seperti izar atau kain penutup. Jadi sedangkan menurut Syekh bin Baz, jilbab itu adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan badan di atas kain. Jadi jilbab itu adalah kain yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, wajah, dan seluruh badan. Sedangkan kain untuk menutupi kepala itu disebut khimar. Jadi jangan salah ya teman-teman, kadang kita ini sering terbalik antara jilbab dan khimar. Jadi perempuan menutupi dengan jilbab kepala, wajah, dan semua badan di atas kain. Beliau juga mengatakan bahwa jilbab itu adalah kain yang diletakkan seorang perempuan di atas kepala dan badannya untuk menutupi wajah dan badan sebagai pakaian tambahan untuk pakaian yang biasa dipakai di rumah. Pada dasarnya jilbab berbeda dengan kerudung teman-teman. Jadi kerudung itu merupakan kain yang digunakan untuk menutupi kepala, leher, hingga dada. Sedangkan jilbab itu meliputi keseluruhan pakaian yang menutupi mulai dari kepala sampai kaki, kecuali muka dan telapak tangan, hingga pergelangan tangan. Jadi sehingga seseorang yang mengenakan jilbab pasti berkerudung, tetapi orang yang berkerudung itu belum tentu berjilbab. Kemudian selanjutnya itu kriteria jilbab atau hijab yang baik menurut syariat. Yang pertama yaitu menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Itu silakan teman-teman buka di Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bukan berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya harus tebal, tidak tipis. Dalam artian ini tidak boleh menerawang. Kemudian
tidak diberi wewangian atau parfum. Yang kelima itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pada Bima. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Sakti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Voli. 5. Menurut hadis, banyak hadis-hadis atau riwayat yang membahas tentang hijab. Oleh karena itu perlu kita pilah-pilah dan kelompokkan riwayat-riwayat tersebut dalam beberapa kategori. Dalam hadis disebutkan bahwa pada suatu hari Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah menuju rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Sesampainya di pintu rumah, Rasulullah mengucapkan salam dan meminta izin agar kepada putrinya untuk masuk, sambil memberitahukan bahwa dia bersama Jabir bin Abdullah. Sayyidah Fatimah meminta beliau menunggu sebentar karena pada waktu itu beliau belum menutup rambutnya. Setelah Sayyidah Fatimah menutup rambutnya, Rasulullah dan Jabir masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Rasulullah langsung melihat wajah putrinya pucat dan kuning-kuningan. Kemudian bertanya mengapa hal ini terjadi. Sayyidah Fatimah menjawab wajah pucatnya dikarenakan rasa lapar yang menderanya. Mendengar hal itu, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa lapar yang diderita oleh putrinya. Dari hadis ini dapat kita mengambil dua kesimpulan. Pertama, Sayyidah Fatimah tidak menutup wajahnya di hadapan laki-laki non-muhrim. Kedua, tidak wajib menutup wajah di hadapan laki-laki non-muhrim. Keenam, manfaat jilbab bagi kesehatan. Wanita cenderung lebih besar risikonya dibanding pria terserang penyakit kulit seperti kanker kulit jika terlalu sering terpajan oleh sinar matahari yang banyak mengandung sinar UV pada pukul 9 sampai 4 sore. Dengan menutup aurat menggunakan jilbab dan khimar atau kerudung, maka kulit dan rambut akan terjaga kemungkinan terkena kanker lebih kecil. Selanjutnya ada cara merawat hijab. Berikut ini tips bagaimana cara merawat hijab yang baik. 1. Untuk jenis kerudung jilbab jangan pernah mencucinya dengan mesin cuci. Kedua, untuk kerudung berbahan sutra jangan pernah mencucinya dengan deterjen, sabun, tapi gunakanlah sampo. Yang ketiga, apapun bahan dari kerudung tersebut jangan lupa menjemur di posisi bagian dalamnya di luar dan jemur di tempat yang teduh. Menghindari menjemur di bawah terik matahari langsung. Keempat, ada menyetrika kerudung. Jangan pernah pula menyetrika dakron atau busa untuk kerudung yang berbentuk bergo. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.